I'll make it all come true. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan tentang kerjasama antara negara maju dan negara berkembang. Sebelum kami melanjutkan materinya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sabrina Ismi Ayu. Saya Frisal. Saya Ridho Ahmad Fadilah. Muhammad Takim Ilham. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Adi Putra. Aliza Nur Syifa. Saya Muhammad Fatih Rifki Abaiza. Saya Aditya Mulia Irawan. Negara berkembang adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan dan mengategorikan negara-negara di dunia yang memiliki standar hidup relatif rendah, sektor industri yang kurang berkembang, sektor indeks pembangunan manusia atau Human Development Index (HDI) berada pada tingkat menengah ke bawah, serta rendahnya pendapatan per kapita. Development Aid D8 merupakan kelompok negara berkembang yang sebagian besar berpenduduk muslim. D8 dibentuk pada tanggal 15 Juni 1907 di Istanbul, Turki. Tujuan utama D8 adalah meningkatkan posisi negara berkembang dalam perekonomian dunia dan menciptakan kesempatan baru dalam kerjasama perdagangan antara negara-negara anggotanya. Kedelapan negara berkembang tersebut adalah Indonesia, Turki, Iran, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, dan Mesir. Berikut ini adalah karakteristik negara berkembang. 1. Struktur mata pencarian penduduknya sebagian besar di bidang agraris. 2. Pelaksanaan kegiatan agraris lebih banyak memanfaatkan tenaga manusia. 3. Pengolahnya dibanding dengan penggunaan alat bantu mekanik. 4. Kepemilikan luas lahan pertaniannya relatif sempit. 5. Pendapatan per kapita penduduknya rendah. 6. Tingkat penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi penduduk rendah. 7. Tingkat pertumbuhan penduduk per tahun tinggi. 8. Akumulasi penduduk sebagian besar di wilayah pedesaan. 9. Tingkat pendidikan rata-rata penduduknya rendah. 10. Tingkat kesehatan rata-rata penduduknya rendah. 11. Tingkat perkembangan dan sarana prasarana penunjuk kehidupan rata-rata rendah. 12. Belum modern atau masih tradisional. Ciri khas negara-negara berkembang sebagai berikut. 1. Memiliki hutang. 2. Pendapatan negara kebanyakan dari sumber ekspor hasil-hasil pertanian dan sumber daya alam lainnya. 3. Memiliki indeks pembangunan manusia atau IPM rendah. 4. Hampir atau selalu adalah negara-negara miskin. 5. Hampir atau selalu adalah negara-negara bekas jajahan bangsa Eropa. Karakteristik negara maju. Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Kebanyakan negara dengan GDP per kapita tinggi dianggap negara maju. Namun beberapa negara telah mencapai GDP tinggi melalui eksploitasi sumber daya alam, seperti Nauru melalui pengambilan fosfor dan Brunei Darussalam melalui pengambilan minyak bumi, tanpa mengembangkan industri yang beragam, dan ekonomi berdasarkan jasa tidak dianggap memiliki status negara maju. Lebih kurang 20 negara maju di dunia termasuk dalam kategori negara industri. Beberapa negara maju tergabung dalam salah satu forum kerjasama yang dikenal dengan nama G8 atau Group of Eight. Negara yang termasuk dalam kelompok G8 adalah Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, dan Rusia. Nah, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan G8? G8 adalah kelompok informal dengan anggota negara-negara yang memiliki perindustrian terbesar di dunia. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tahun 1975.
Pertemuan pertama tersebut dilakukan atas perintah dari Prancis pada waktu itu. Negara yang terlibat adalah Jerman, Italia, Inggris, Prancis, Jepang, dan Amerika Serikat. Tujuan dari dibentuknya G8 adalah untuk menyelesaikan konflik serta melakukan promosi perdamaian antara negara-negara anggotanya. Tidak hanya itu saja, G8 juga memiliki tujuan untuk memperkuat ekonomi global serta meningkatkan kerjasama antara negara berkaitan dengan berbagai isu baik isu perdagangan ataupun keuangan. Sejak terbentuknya G8, tentu saja terdapat berbagai macam kritik. Para kritikus yang mengkritik G8 beranggapan bahwa G8 merupakan kelompok elitis, negara adidaya, dan hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Contohnya saja, Rusia dianggap memiliki ekonomi lemah, sehingga selalu dipertanyakan apakah Rusia benar-benar masuk dalam anggota kelompok 8 atau tidak. Adapun ciri-ciri negara maju sebagai berikut. 1. Struktur mata pencarian penduduknya sebagian besar di bidang industri dan jasa. 2. Pendapatan per kapita penduduknya tinggi. 3. Tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi penduduk tinggi. 4. Tingkat pertumbuhan penduduk per tahun rendah. 5. Akumulasi penduduk sebagian besar di wilayah perkotaan. 6. Tingkat pendidikan rata-rata penduduknya tinggi. 7. Tingkat kesehatan rata-rata penduduknya tinggi. 8. Tingkat perkembangan sarana atau prasarana penunjang kehidupan rata-rata tinggi atau modern. World Bank 2005, ciri khas negara maju sebagai berikut. 1. Tingkat kelahiran bayi atau pertumbuhan penduduk rendah. 2. Secara umum, penduduknya berpendidikan tinggi atau memadai. 3. Tingkat kesehatan dan harapan hidup penduduknya relatif tinggi. 4. Sebagian besar tatanan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi relatif maju. 5. Perekonomian negara biasanya banyak bergantung pada sektor jasa atau pelayanan dan industri manufaktur. C. Indikator keberhasilan pembangunan. Menurut Rostow, pembangunan dikatakan berhasil apabila memenuhi hal-hal berikut. 1. Perubahan cara menempatkan kedudukan seseorang tidak lagi berdasarkan keturunan, melainkan pada prestasi dan tanggung jawab kerja yang baik. 2. Perubahan pandangan bahwa kehidupan manusia tidak lagi ditentukan oleh alam, melainkan bagaimana manusia dapat memanfaatkan alam untuk mewujudkan suatu kemajuan. 3. Adanya perubahan acuan ekonomi, politik, sosial yang tidak lagi mengarah ke dalam, melainkan telah. 4. Terjadinya perubahan pandangan masyarakat, seperti berpikir tidak rasional menjadi berpikir rasional, dari kurang produktif menjadi lebih produktif, serta kurang efisien menjadi lebih efisien. 5. Masyarakat mengalami perubahan penanaman modal yang tadinya tidak produktif bersifat kebendaan seperti emas, tanah, tabungan uang tunai menjadi penanaman modal yang lebih baik. Contoh, menabung di bank. D. Tahap perkembangan negara. 1. Tahap masyarakat tradisional. Ciri-ciri pada tahap masyarakat tradisional sebagai berikut. Sistem kerja bersifat turun-temurun. Sistem ekonomi digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Pertanian menjadi sumber mata pencaharian utama. Masyarakat pada umumnya belum produktif. Teknik produksi yang digunakan masih bersifat tradisional atau primitif. 2. Tahap prakondisi lepas landas. Ciri-ciri pada tahap prakondisi lepas landas sebagai berikut. Sistem ekonomi mulai maju, sudah terbentuk sistem pembagian kerja, sumber mata pencaharian sudah beragam. Masyarakat sedang menuju pada berbagai perubahan di segala bidang kehidupan, meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik, dan sudah mulai menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem kerjanya. 3. Tahap lepas landas. Ciri-ciri pada tahap lepas landas sebagai berikut. 1. Penggunaan teknologi telah meluas ke segala sektor kerja dan kehidupan. 2. Pertumbuhan perekonomian banyak dipengaruhi oleh kegiatan industri yang semakin maju. 3. Pendapatan penduduk pada tahap lepas landas terus mengalami peningkatan. 4. Sistem produksi terus mengalami perkembangan. Dan 5. Pertumbuhan ekonomi semakin mantap. Bergerak menuju kematangan. Ciri-ciri negara yang sedang bergerak menuju ke arah kematangan sebagai berikut. 1. Sebagian besar masyarakatnya bergerak ke dalam sektor teknologi modern. 2. Perekonomian masyarakat semakin mantap.
3. Mulai banyak tumbuhnya industri-industri dengan menggunakan teknologi modern. 4. Laju pertumbuhan ekonomi terus menaik. 5. Tingginya penggunaan teknologi pada kehidupan masyarakat. 5. Tahap tingkat konsumsi masa tinggi. Pada tahap ini, masyarakat sudah memiliki daya beli yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ciri-ciri tahap ini sebagai berikut. 1. Negara mencari perluasan kekuatan di mata dunia. 2. Angkatan kerja memiliki jaminan yang lebih baik. 3. Tersedianya konsumsi bagi rakyat yang semakin memadai. Persebaran negara berkembang. Dari sekian banyak negara di dunia, yakni sekitar 76% dikategorikan sebagai negara berkembang. Negara-negara tersebut sebagian besar berada di kawasan Afrika, Amerika Tengah, dan sebagian Laut Karibia, termasuk juga negara-negara Arab serta sebagian besar Asia Tenggara. Wilayah persebaran negara berkembang sebagian besar terletak di belahan bumi selatan, yang meliputi benua Asia, benua Afrika, dan benua Amerika. 1. Benua Afrika, Afrika Barat, Mauritania, Nigeria, Pantai Gading, Burkina Faso, Guinea, Ghana, Senegal, Benin, Sierra Leone, Togo, Guinea Bissau, Gambia, dan Tanjung Verde. Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Angola, Zambia, Republik Afrika Tengah, Kamerun, Kongo, Gabon, Sao Tome dan Principe. Afrika Selatan, Namibia, Mozambik, Botswana, Lesotho, dan Swaziland. Afrika Utara, Sudan, Aljazair, Libya, Chad, Mesir, Maroko, Sahara Barat, dan Tunisia. Afrika Timur, Ethiopia, Tanzania, Somalia, Madagaskar, Kenya, Zimbabwe, Uganda, Malawi, Burundi, Rwanda, Djibouti, Reunion, Komoro, Mauritius, dan Seychelles. Ada belepotan itu pasti. Nggak apa-apa. Dua. Benua Asia Barat. Irak, Iran, Turki, Arab Saudi, Yaman, Oman, Lebanon, dan Suriah Asia Tengah. Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, dan Afghanistan. Asia Selatan, Bangladesh, India, Pakistan, Nepal, Bhutan, dan Sri Lanka. Asia Timur, Cina, dan Korea Utara. Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Laos, Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. 3. Benua Amerika Tengah dan Karibia. Meksiko, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panama, Belize, Costa Rica, Kuba, Trinidad dan Tobago, Haiti, Republik Dominika, dan Jamaika. 4. Benua Amerika Selatan atau Amerika Latin. Bolivia, Ekuador, Brazil, Kolombia, Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, dan Peru. Persebaran negara maju. Negara maju merupakan sebutan yang digunakan untuk negara yang memiliki pendapatan per kapita relatif tinggi daripada negara berkembang. G. Regionalisasi kawasan dunia. Pusat pertumbuhan yang muncul di suatu wilayah akan meningkatkan kegiatan dan perekonomian di wilayah itu. Kesempatan kerja yang lebih banyak dari berbagai bidang dan arus barang kebutuhan hidup berdampak perkembangan usaha-usaha perekonomian lain. Tahukah Anda bahwa setiap negara perlu meningkatkan pertumbuhan ekonominya? Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi dan sebaliknya. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. 1. Sumber daya alam. 2. Perkembangan teknologi. 3. Pertumbuhan penduduk. 4. Laju pertumbuhan penduduk. 5. Pembentukan modal. Dan 6. Faktor sosial politik. 1. Sumber daya alam. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara adalah sumber daya alam, seperti kualitas tanah, kekayaan hutan, mineral, dan sumber daya minyak, iklim yang baik, dan lain-lain. Untuk mendorong pembangunan ekonomi terus tumbuh, sumber daya alam yang berlimpah sangat penting. Meski sumber daya alam yang berlimpah sangat penting, tetapi itu saja tidak cukup. 2. Perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Perubahan teknologi penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. 3.
Pertumbuhan penduduk. Kualitas populasi penduduk yang baik sangat penting untuk mendukung laju perkembangan ekonomi. Investasi dalam bentuk pendidikan dan medis dan sejenisnya. Skema sosial lainnya sangat diinginkan. 4. Laju pertumbuhan penduduk. Pasokan tenaga kerja berasal dari pertumbuhan penduduk, tapi pertumbuhan penduduk harus seimbang. Peningkatan populasi yang tinggi menghambat kemajuan ekonomi. Pertumbuhan penduduk tinggi hanya diinginkan di negara kurang penduduk. 5. Pembentukan modal. Pembentukan modal melibatkan tanah, bangunan, mesin, listrik, transportasi, dan media komunikasi. Memproduksi dan memperoleh semua produk buatan manusia disebut formasi modal. 6. Faktor sosial politik. Faktor sosial berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Faktor sosial melibatkan kebiasaan, tradisi, nilai, dan kepercayaan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sampai batas tertentu. Kerjasama negara. 1. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lainnya di dunia yang saling menguntungkan dalam bidang ekonomi. Hubungan bentuk-bentuk kerjasama internasional tentunya sangat bermanfaat. Dengan adanya kerjasama internasional, maka sebuah negara dapat mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya serta eksistensi keberadaan negara tersebut dalam lingkup internasional. 2. Bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional ada berbagai macam. Kerjasama ekonomi terbagi menjadi beberapa bentuk berdasarkan jumlah negara yang terlibat dan letak geografis. Adapun bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional sebagai berikut. A. Berdasarkan letak geografi. Kerjasama ekonomi internasional dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Kerjasama ekonomi interregional adalah kerjasama ekonomi antara kawasan satu dengan kawasan lain. Contohnya kerjasama antara ASEAN dan MEE. 2. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi antara negara-negara dalam satu kawasan atau wilayah. Contohnya ASEAN dan MEE. 3. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan beberapa negara yang mencakup wilayah negara-negara di dunia. Contohnya OPEC, ILO, dan CGI. B. Berdasarkan jumlah negara yang terlibat. Kerjasama ekonomi internasional dibedakan menjadi dua, yaitu kerjasama ekonomi bilateral dan kerjasama ekonomi multilateral. 1. Kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Contohnya ASEAN, MEE, ILO, dan OPEC. 2. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi antara dua negara. Contohnya kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Mesir. 3. Badan Kerjasama Ekonomi. Negara-negara yang ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur perlu membentuk suatu organisasi, badan, atau forum kerjasama ekonomi antar negara. 4. Dampak kerjasama ekonomi internasional. Suatu kegiatan yang ada di dalam kehidupan manusia pasti memiliki dampak baik dan positif maupun negatif. Berikut ini dampak yang ditimbulkan akibat kerjasama ekonomi internasional. Dampak positif: meningkatkan nilai perdagangan, memperluas pasar bagi produk dalam negeri, membuka lapangan pekerjaan. Dampak negatif: timbul dominasi negara maju di dunia, tersingkirnya kegiatan ekonomi dalam negeri, pasar dalam negeri dikuasai produk asing.